Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya. Dengeran nih. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Ada yang sedang kurang sehat kah? Apa kabar? Sehat. Saya sehat, alhamdulillah. Nah, minggu lalu mohon maaf ya, saya liburkan dulu karena saya lagi ujian di UTS. Minggu depan kalian yang UTS. UTS-nya tanggal berapa sih? UTS-nya tanggal berapa? Bentar, saya barusan di WhatsApp sama panitianya. Bentar ya. Oh, 8 sampai 12 ya. Ya, 8 sampai 12. Jadi kita masih ada 2 sesi. Hari ini 1 sesi, minggu depan 1 sesi lagi. Terus tanggal 8-nya kita UTS. Oke. Yang minggu lalu tetap terhitung jadi satu sesi pertemuan ya, supaya hutangnya nggak banyak. Terus juga saya sudah periksa hasil pekerjaan resumenya. Nilainya nanti saya akan gabungkan dengan nilai-nilai kuis yang sebelumnya. Hari ini tidak ada kuis dulu karena saya akan menyampaikan materi yang agak panjang. Atau pengen kuis dulu? Kayak Elsa udah godek-godek aja. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari apa yang dibaca kemarin? Jadi kemarin itu materinya tentang apa sih yang direkap? Yang dibikin resume, yang bab 3 tentang apa? Metode surveillance, Bu. Metode surveillance. Kemudian yang keempat, Desain sistem surveillance. desain sistem surveillance. Jadi seharusnya minggu ini masuk ke langkah-langkah, tapi sebenarnya ada materi yang belum saya sampaikan ya, jadi kayaknya perlu disampaikan dulu. Langkah-langkah surveillance-nya mungkin minggu depan. Saya baca bukunya Pak siapa? Yang kemarin saya kasih rekomendasi, dia sederhana tapi kok kayaknya kurang dalam gitu. Jadi saya nyari sumber lain. Dan ini saya dapat dari buku yang agak jadul gitu ya. Cuman sepertinya cocok untuk disampaikan ke kalian. Bukunya agak jadul sih. Buku tahun 90-an. Tapi basic sekali. Keganggu nggak ya dengan suara anak saya? Nggak ya? Oke. Saya share screen dulu. Oke. Ini tentang principle of disease surveillance, prinsip-prinsip dari surveillance penyakit. Ada beberapa yang mengulang materi minggu lalu yang saya akan skip aja, lebih agak cepat karena materinya agak banyak. Nanti kalau ini berbahasa Inggris ya teman-teman, jadi saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia, maka saya sarankan sekali untuk dicatat ulang dengan versi bahasanya masing-masing gitu, bahasa kalian masing-masing, supaya bisa lebih memahami apa yang dimaksud dari setiap slide gitu ya. Jadi silakan dicatat. Kalau zaman dulu saya waktu kuliah S1 tuh tipe mahasiswa yang males nyatet. Cuman saya punya teman, saya segeng gitu sama teman saya yang rajin nyatet. Jadi kita saling memanfaatkan ya, saling memanfaatkan. Jadi mengandalkan teman yang rajin nyatet. Nah, cuman waktu zaman S2 kebiasaan itu tidak bisa berlanjut. Kenapa? Karena lingkungannya berbeda ya. Jadi kuliah di UGM sih, UMJ sama kuliah di UI itu kultur dan suasana akademisnya berbeda. Kalau misalnya kita males, ya kita ketinggalan. Ya, teman-teman saya waktu S2 itu paling berebutan duduk depan dan paling rajin nyatet. Jadi kalau saya nggak nyatet, saya malu.
yang lain nyatet soalnya. Jadi silakan dibiasakan mencatat. Slideshow-nya kelihatan nggak? Halo. Iya, Kelihatan. kelihatan Ibu. Udah di slideshow tapi kelihatan ya. Oke, prinsip dari surveillance penyakit kita ngulang dulu sedikit minggu lalu. Atau saya tanya. Surveillance itu apa sih? Ada Lisa nggak? Lisa Sapitri. Surveillance apa Lisa? Lisa. Nggak ada. Lisa kameranya nyala, tapi speakernya nggak bisa aktif kan? Mau jawab nih. Iya, silahkan. Jadi, Kalau menurut saya surveillance itu kayak apa kegiatan pengamatan gitu, misalnya pengamatannya itu bisa dari pengumpulan data. Terus selain pengumpulan data juga ada pengolahan, terus juga ada analisa data juga, terus ada interpretasi. putus di saya, Di. Kalau saya ini Miss, cuma apa sedikit aja kayak ya itu pengumpulan data, pengolahan, analisis data, terus interpretasi, itu aja sih. Oke. Mungkin Wisnu mau nambahin. Pengolahan, interpretasi data apa ya? Rizke Putri, data apa Rizke? Iya, Miss. Data apa yang tadi dimaksud oleh Adi tadi, data apa? Data penyakit, Miss. Riwayat penyakit tertentu. Data riwayat penyakit tertentu, penyakit aja? Kesehatan bisa nggak, Miss? Iya, semua permasalahan kesehatan. Ya, ada yang mau melengkapi nggak? Dari penjelasannya Adi tadi udah disebutkan beberapa, tapi masih belum lengkap. Silakan yang mau mencoba melengkapi. Wisnu, Miss. Izin Siapa melengkapi. Wisnu. Oke, Wisnu, silakan Wisnu. Mungkin kalau tadi kata Mas Adi kan surveillance itu lebih Adi ke dipanggilnya Mas ya? Oke. lebih ke pengamatan yang mungkin menurut saya sistematis dan terus-menerus, dan ini juga masuk sih ke jawaban dari Rizky itu tentang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian ataupun permasalahan kesehatan dan kondisi yang yang terjadi atau yang mempengaruhi mempengaruhi peningkatan maupun penularan sakit atau permasalahan kesehatan tersebut, guna memperoleh dan memberikan informasi untuk mengarahkan ke tingkat yang lebih lagi. Aduh, gimana sih bahasanya ya Allah, gitu deh. Tujuan akhirnya buat apa sih? Tadi pengolahan, ada analisis data, interpretasi dilakukan terus-menerus. Tujuan akhirnya untuk apa? Tujuan akhirnya apa ya? Apa ya? Coba, tar lu. Udah, Wisnu, saya mau nanya yang lain. Ya, Miss. Tujuan akhirnya apa ya? Siapa ya nih? Saya lagi geser-geser. Feni Yunita. Ini kenapa sih kalau pasang kamera sukanya nampilin jidat doang gitu, nggak kelihatan mukanya? Cobalah disesuaikan posisi kamera sama wajahnya ya. Oke. Feni, tujuannya apa, Fen? Tadi udah dijelasin sama Adi, kemudian dilengkapi oleh Wahyu si Wisnu.
Terus tujuan akhirnya apa? Untuk apa? Penny. Oke. Pertama, yang perlu dipahami ya bahwa sistem surveillance itu ongoing sistematik ya, yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Oke. Tahapannya apa? Tolong jangan kelewat tahapannya. Ada pengumpulan data dulu. Oke. Habis dikumpulkan, dikolasi, kolasi itu digabungkan ya, dikumpulkan kemudian digabungkan, kemudian dianalisis. Saya pakai ini aja ya, pakai tanda merah ya, laser point ya. Oke. Dianalisis, kemudian diinterpretasi. Setelah diinterpretasi tadi belum nyampe disebarluaskan. Oke, data hasil surveillance itu harus disebarluaskan kepada siapa? Kepada siapa sih? Kepada orang yang harus tahu. Siapa? Stakeholder, ya, stakeholder. Nah, in order that action may be taken. Untuk apa? Agar dapat diambil sebuah tindakan dari hasil surveillance tersebut. Bentar ya. Oke. Kemudian, nah ini adalah gambar. Saya tuh agak bingung sama tampilannya Zoom ya kalau full screen ya. Kalau misalnya saya nggak full screen, bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya. Jadi tuh kehalang. Kalau di saya kehalang. Mungkin kalau di kalian nggak kehalang. Ini cara geser-gesernya gimana lagi? Bentar ya. Oke. Nah, sip. Satu layar rasanya seperti kurang. Bentar dulu ya, maaf ya. Karena ini kan direkam ya. Kalau misalnya kamu nonton lagi gitu, slide-nya ketutup. Karena itu tampilannya sesuai dengan sudut pandang saya. Kenapa bisa begini? Oke. Nah, ini prinsip umum surveillance. Tolong diingat-ingat bentuk dan gambar dari bagan ini. Ya, ini prinsip umum surveillance dimanapun sistem ini berlaku. Ya, prinsip umum surveillance ini berlaku. Jadi saya akan jelaskan secara detail. Prinsip umumnya, general principle itu adalah prinsip umumnya. Kalau kita lihat kotak ini, kelihatan nggak kira-kira mulainya dari mana? Kelihatan nggak sih mulainya dari mana? Nggak ada startnya kan? Ya, jadi sebenarnya kalau dalam sistem kesehatan kita baru mau mulai melakukan surveillance, terusnya kita bingung harus mulai dari mana, itu bisa dimulai dari mana saja. Gitu. Yang penting nanti kalau kita mau ngambil start dari datanya ada. Misalnya datanya ada. Cuman udah ada nih, udah kekumpul. Cuman belum pernah diolah, belum pernah diinterpretasi misalnya ya. Nah, kemudian maka mulainya dari data. Gitu. Data itu kalau sudah ada ya dilanjutin, diinterpretasi, dianalisis gitu ya. Kemudian dilaporkan. Nah, laporkan dalam bentuk informasi. Di sini adalah posisinya pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tahapan tersebut, yaitu healthcare system. Healthcare system itu siapa? Kalau di negara kita healthcare system itu siapa? Sistem pelayanan kesehatan siapa sih yang bertanggung jawab?
Instansinya apa? Talita. Healthcare system siapa? Ayo. Kementerian Kesehatan. Oke. Kementerian Kesehatan. Ya, healthcare system tuh pusatnya di Kementerian Kesehatan. Dan jajarannya itu apa? Dinas Kesehatan Provinsi, oke, ya, Dinas Kesehatan Kota sampai ke kabupaten dan kecamatan, kelurahan, puskesmas. Nah, itu healthcare system, sistem pelayanan kesehatan. Nah, healthcare system kalau dari tahapannya tahapan dari surveillance ini, bagaimana data itu didapat, bagaimana data itu diolah, bagaimana data itu diinterpretasi, sehingga menjadi sebuah laporan, gitu ya. Itu tanggung jawabnya healthcare system. Kemudian action juga menjadi tanggung jawab dari healthcare system. Berarti yang wajib melakukan tindakan atas apa yang sudah didapatkan dari hasil laporan surveillance itu adalah sistem pelayanan kesehatan sendiri. Tergantung itu laporannya di level apa. Kalau misalnya surveillance-nya levelnya wilayah kerja puskesmas, satu kelurahan misalnya atau kecamatan, maka actionnya adalah level kecamatan yang akan menjadi pelaksananya siapa, yaitu puskesmas kecamatan, gitu ya. Jadi ini tahapannya di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat ada gambar di sebelah kanan tentang information sama decision, ya kan? Nah, information ini adalah bagaimana informasi itu diterima. Informasi apa sih dari laporan surveillance-nya sendiri? Siapa yang harus menerima laporan dari surveillance kesehatan masyarakat? Apapun itu, misalnya laporan tentang kasus TB gitu ya, atau misalnya laporan tentang COVID segala macam. Nah, itu adalah Public Health Authority. Public Health Authority ini apa? Para pemangku kebijakan di bidang kesehatan masyarakat. Ya, jadi ini misalnya kalau data ini diperoleh dan dianalisis dilaporkan di tingkat dinas kesehatan kota misalnya ya. Nah, maka harus dilaporkan ke kepala dinasnya dulu. Gitu, ya kan? Nanti kepala dinas akan melaporkan lagi kepada kepala dinas provinsi. Yang nanti dari provinsi akan melaporkan kemana? Ke Menteri Kesehatan. Iya nggak? Iya, ya, ke Menteri Kesehatan gitu. Nah, kemudian informasi yang telah diterima oleh para stakeholder ini, nah, stakeholder ini adalah pemangku kebijakan, artinya mereka harus melakukan keputusan. Nah, data yang diterima ini sudah berbentuk laporan, kemudian analisis sama interpretation ini adalah analisis si pemangku kebijakan itu terhadap hasil laporan diterima. Dari hasil laporan ini apa yang harus dilakukan oleh mereka? Maka mereka melakukan sebuah decision. Decision itu adalah pengambilan keputusan dalam bentuk kebijakan. Jadi bukan action, oke? Keputusan dari kebijakan. Misalnya gini, kayak kemarin, misal dari tahapan level PPKM yang level 3 ya, turun ke level 2. Itu kan dari datanya BNPB, yang Satgas Covid Nasional, BNPB, sama Kemkes bekerja sama kan. Mereka merekap data harian, kemudian merekap data bulanan. Nah, kalau pemantauan dan perpanjangan masa PPKM biasanya 1 minggu kan. Nah, kenapa bisa berubah setiap 1 minggu? Itu masuk ke dalam sistem surveillance. Saya kasih contoh yang gampang aja. Jadi misalnya tim analisis datanya BNPB sama Kemkes memberikan laporan, minggu ini jumlah kasus sekian dibandingkan sama minggu lalu dia turun. Udah mencapai target belum? Gitu. Nah, hasil laporan kasus mingguan per wilayah, terutama Jawa Bali misalnya ya, itu dilaporkan kepada Menteri Kesehatan sama siapa sekarang? Pak Luhut ya, yang jadi kepalanya ya, penanggung jawab utama Pak Luhut ya, Luhut Binsar Panjaitan LBP. Nah, kemudian diambil keputusan di sana, data itu diterima, dianalisis, oh ini sudah memenuhi ambang batas untuk PPKM level 2, gitu, karena jumlah kasus hariannya menurun sekian, gitu kan, kemudian positivity rate-nya menurun sekian, angka kematiannya menurun sekian. Artinya misalnya wilayah Jabodetabek ini sudah bisa diberlakukan PPKM level 2, maka decision-nya adalah
penurunan level PPKM dari level 3 menjadi level 2. Jelas ya? Ini decision-nya. Hasil decision ini harus disampaikan kepada healthcare system lagi, sistem pelayanan kesehatan lagi. Jadi decision ini disampaikan ini dalam bentuk feedback ya. Oke, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sudah bisa diberlakukan PPKM level 2. Maka action-nya kan nggak mungkin si LBP dong yang ngasih action-nya nggak. Tapi yang menjalankan siapa? Yang menjalankan adalah orang-orang yang berada di sistem pelayanan kesehatan dan tempat-tempat terkait. Jadi kalau COVID istilahnya bukan cuman berdampak pada sistem kesehatan doang ya, tapi kan ke semuanya ya, transportasi ya kan, kapasitas transportasi, kapasitas sekolah-sekolah itu udah boleh dibuka atau belum misalnya ya. Terus kapasitas perkantoran yang tadinya 50% udah boleh sekarang 75% gitu kan. Nah, itu siapa yang action adalah mereka yang tugas memang untuk menjalankan kewajibannya di bagian action ini gitu. Terus kalau yang di Puskes misalnya di beberapa titik posyandu sudah boleh buka, kemudian Puskesmas itu sudah bisa melayani dengan kapasitas yang lebih dari yang sebelumnya karena kan sebelumnya harus load-nya memenuhi untuk COVID saja. Misalnya ada rumah sakit kayak di RSDC ya itu sudah kosong kan, sudah kosong artinya dia bisa lebih longgar untuk menerima pasien karantina dari luar negeri. Terus rumah sakit yang seperti di Rumah Sakit Pasar Minggu yang tadinya full COVID semua sudah bisa dibuka untuk menerima pasien umum biasa gitu kan. Nah, ini kan action-action ini yang menjadi tugas dari para mereka yang bertugas di healthcare system. Jadi ini sistem surveillance. Ini muter terus nanti dievaluasi lagi dalam bentuk data. Ini diturunin udah tepat belum? Kita lihat nanti data kita dapat lagi. Kasusnya naik nggak kalau diturunin jadi level 2? Gitu. Dalam seminggu ke depan kita lihat nih dalam beberapa hari agak naik. Kemarin 700 ya. 2 hari yang lalu 700. Kalau teman-teman merhatiin saya mantau terus. Terus kemarin nih hari Minggu naik jadi 800. Terus di RSCM tadinya udah nggak ada kasus, terus dia nambah kasus lagi gitu. Nah itu kan jadi temuan nih di healthcare system kan. Oh nambah kasus nih, ada peningkatan kasus tapi emang belum signifikan. Nanti akan diakumulasi dalam 1 minggu seberapa besar peningkatan kasusnya. Kemudian dilaporin lagi ke Public Health Authority-nya, para pemangku kebijakan tadi. Dievaluasi nih gimana PPKM-nya? Bisa tetap level 2 apa harus dinaikin lagi jadi level 3 gitu. Jelas ya maksud saya ya? Ini namanya sistem surveillance, dia muter terus. Nah, nanti saya akan jelasin secara detail. Itu udah detail ya, lebih detail lagi nanti. What are the objective of the surveillance? Jadi tujuannya apa sih sebenarnya? Tadi makanya si Wisnu agak bingung, data udah diolah, dianalisis, interpretasi. Terus habis itu buat apa? Ini ternyata. Jadi surveillance tergantung data apa yang akan kita lakukan surveillance atau penyakit apa yang akan kita lakukan surveillance ya. Jadi tujuan-tujuan surveillance yang biasanya dilakukan ini berbagai macam. Yang pertama adalah outbreak detection, mendeteksi adanya letusan kasus penyakit. Ya, letusan kasus, peningkatan jumlah kasus yang terjadi secara signifikan, bisa 2 kali lipat atau lebih daripada kondisi yang sebelumnya. 2 minggu lalu kita udah belajar baca kurva ya. Kenapa kita bisa mengatakan terjadi peningkatan, terjadi penurunan? Karena kita punya data sebelumnya. Makanya surveillance berfungsi untuk mendeteksi adanya outbreak atau letusan kasus KLB ya, kejadian luar biasa atau wabah. Kemudian monitoring trends in endemic disease, memonitor tren kenaikan atau penurunan pada penyakit-penyakit yang bersifat endemis. Ada yang tahu nggak penyakit endemis itu apa sih? Penyakit endemis apa? Yo, apa itu definisinya endemi? Penyakitnya ada di wilayah tertentu doang sih, Miss. Ada di wilayah tertentu saja. Kemudian berkarakter juga penyakitnya kayak misalkan DBD gitu-gitu. DBD endemi, yakin DBD endemi? DBD tidak endemi ya. Iya, DBD bukan. terjadi di mana-mana. Iya, benar. Contoh penyakit endemi di Indonesia apa? Malaria, Miss. Malaria. Endemi di mana, Sri? Waktu itu ada di Tangsel. Oke.
Oke. Aduh, apakah saya harus menjelaskan ulang? Karena ini prinsip dasar definisi kategori penyakit ya. Ini di dasar EPID harusnya udah dapat. Penyakit endemi itu adalah ya penyakit yang prevalensinya tinggi pada suatu wilayah tertentu di suatu teritori bisa negara, bisa dunia gitu. Jadi kalau di Indonesia, kita ngomongin negara kita Indonesia gitu kan. Di Indonesia itu ada penyakit yang hanya tinggi di beberapa provinsi saja. Ya. Bukan berarti di provinsi lain tidak ada. Di provinsi lain ada. Tapi tidak tinggi dan tidak menjadi ancaman, tidak jadi concern gitu ya. Tadi kan kalau kata Adi hanya ada di wilayah tertentu. Enggak, di wilayah lain juga ada tapi tidak tinggi gitu. Mungkin ada beberapa tapi tidak tinggi. Kalau endemi itu prevalensinya tinggi di wilayah tertentu saja. Penyakit apa contohnya? Malaria tadi Sri udah bilang malaria, tapi kenapa nyebutnya di Tangsel? Malaria itu endemisnya di mana sih? Papua ya, Miss. Ya, Indonesia Timur. Ya, Indonesia Timur. Makanya kenapa kalau misalnya kamu mau ke daerah Papua ya, itu harus minum obat dulu ya, profilaksis namanya ya. Minum obat anti malaria dulu gitu. Jadi untuk mencegah terinfeksi malaria ketika di sana. Nah, kalau penyakit lain apa contoh yang endemis? Filariasis. Tahu filariasis? Filariasis apa sih? Dian. Gajah, Dian. Miss. Apa? Apa Kaki Gina? gajah. Kaki gajah. Ya, filariasis adalah penyakit kaki gajah. Dia endemis di mana? Ada yang tahu nggak? Di mana filariasis endemisnya? Di Aceh bukan, Miss? Di Aceh? Oke. Paling tinggi di mana? Jawa Timur, ya. Banten. Oke. Jawa Timur, Banten, kemudian di mana lagi? Nah, itu namanya penyakit endemis, ya. Penyakit yang memiliki prevalensi yang tinggi di beberapa wilayah tertentu saja, ya, di suatu negara. Atau kalau ngomongin endemis nasional, itu endemis misalnya saya lupa, Ebola, ya. Tahu Ebola nggak? Nah, Ebola itu sempat ada outbreak kan, kasus baru kan, letusan wabah. Tapi dia tidak nyebar ke negara lain. Jadi Ebola itu sekarang statusnya endemis. Endemis itu apa artinya? Endemisnya di mana Ebola? Ada yang tahu nggak? Afrika, Bu. Afrika, ya. Jadi endemis itu bisa didefinisikan sebagai endemis di suatu provinsi atau wilayah dalam suatu negara, atau endemis hanya di beberapa negara saja di dunia, gitu ya. Jadi definisi endemis bisa seperti itu. Nah, surveillance itu bisa berfungsi untuk memonitor perkembangan, kenaikan atau penurunan kasus penyakit yang endemis. Ya, jadi harus dimonitor. Kenapa? Karena nanti statusnya akan berubah. Kalau dia semakin turun, maka wilayah tersebut akan bebas dari endemisitas penyakit tersebut gitu. Kemudian poin yang ketiga adalah evaluating an intervention. Jadi untuk mengevaluasi intervensi tertentu terhadap suatu permasalahan kesehatan. Ini yang tadi saya contohkan terkait dengan PPKM level 2, level 3 tadi, itu kan program. PPKM program ya. Program pembatasan kegiatan masyarakat, M-nya satu lagi apa sih? Benar ya? Program pembatasan, benar nggak sih? Ada yang tahu nggak apa yang PPKM? Benar ya? Program pembatasan kegiatan masyarakat ya. Nah, PPKM itu sebuah program yang setiap minggunya dievaluasi. Tadi yang saya jelasin di bagian tadi itu adalah tujuan surveillance untuk evaluating an intervention, mengevaluasi sebuah intervensi dari PPKM. Tujuannya untuk apa? Mengendalikan pandemi kan? Ya, kegiatan masyarakat dibatasi untuk mengendalikan pandemi, gitu. Jadi setiap minggu dievaluasi. Lalu yang keempat, monitor progress towards a control objective. Jadi memonitor progres, perkembangan ya
terhadap apa? Objek yang sedang dikontrol. Jadi ini seperti evaluating and intervention agak mirip ya. Terus monitor program performance itu bisa juga memonitor kinerja dari suatu program. Programnya itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau tadi evaluating and intervention, intervensinya berhasil atau tidak sih untuk menurunkan kasus gitu. Kalau program ini tujuan dari programnya tercapai atau tidak. Misalnya program pemberian obat massal di daerah endemis filariasis. Ada nggak yang tinggal di Tangsel di sini? Tangsel daerah endemis tuh. Setiap 5 tahun sekali tuh masyarakatnya dikasih minum obat, wajib minum obat anti filariasis yang 1 bungkus gitu. Pernah nggak ada yang dapat nggak? Nah itu harus diminum. Terus dipantau di depan tenaga kesehatannya langsung, dan setelah minum itu nggak boleh keluar rumah gitu ya. Nah itu programnya kira-kira misalnya gini, dia punya tujuan seluruhnya atau misalnya 80% dari penduduk Tangsel itu mendapatkan obat anti filariasis setiap 5 tahun sekali misalnya. Setiap tahun tahun selama 5 tahun berturut-turut. Nah ternyata yang tercapai bukan 80%. Tapi cuma 50% misalnya. Nah, itu ketahuannya dari mana? Ketahuannya dari sistem surveillance gitu ya. Kemudian epidemic prediction. Ini udah ya. Oh, prediction ya. Yang atas detection, yang ke berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Keenam adalah memprediksi adanya letusan. Jadi kalau misalnya ada agent-agent penyebab penyakit tertentu yang dikhawatirkan dapat bermutasi, kemudian di kemudian hari, di tahun-tahun berikutnya, dia berpotensi menyebabkan letusan penyakit baru, atau agennya itu lebih ganas, sehingga penyakit-penyakit yang sebelumnya bisa terkontrol tiba-tiba menjadi menular lebih cepat, misalnya, itu bisa dideteksi dengan surveillance. Gitu ya. Contoh agent yang potensial, saya minggu lalu kalau nggak salah udah pernah bilang, agent yang potensial mutasinya tinggi itu apa? Agent apa? Penyebab penyakit apa? Udah ingat nggak? Virus apa? Virus, saya kasih tahu virus. Virus influenza. Ya, virus influenza itu di WHO ada 1 program surveillance-nya sendiri untuk dimonitor. Dan setiap tahunnya, semua negara anggota WHO wajib melaporkan ya sequence genom virus influenza yang dideteksi di negara tersebut. Supaya memprediksi ada potensi mutasi virus enggak, bakalan ada wabah baru atau tidak. Nah, teman-teman, saya kayaknya udah pernah ngomong juga, kenapa COVID ini nggak kedeteksi? Ada yang tahu nggak? Karena Cina bukan bagian WHO. Betul, Randy. Ya, Cina tidak melaporkan adanya potensial agent baru, dan kenapa? Karena Cina bukan anggota WHO, jadi dia tidak melaporkan. Itu ya. Nah, virus influenza itu beberapa kali terbukti menyebabkan outbreak seperti SARS. Ya, SARS itu apa sih? Severe Acute Respiratory Syndrome. Ya, sindrom pernafasan akut yang menyerang pertama adanya di mana? Negara Asia Barat ya, Arab ya. Kemudian menyebar ke Asia Timur, SARS, sampai ke Cina, ke Korea, Jepang, Singapura kalau nggak salah. Di kita sempat ada tapi nggak parah. Terus apa? Flu burung. Ya, flu burung, flu babi. Masih ingat ya? H1N1, H5N1. Nah, itu outbreak tuh. Dapatnya dari mana? Agentnya semua sama. Jenisnya adalah virus flu. Ya, virus flu. Jadi itu menjadi satu jenis agent yang menjadi perhatian khusus di WHO. Jadi bisa memprediksi outbreak. Kemudian estimate future disease impact, dapat mengestimasi dampak penyakit pada waktu yang akan datang. Misalnya kalau penyakit dia menyebabkan kecacatan, ya,
maka akan menjadi beban bagi sebuah negara. Jadi ada yang namanya Global Burden of Disease, suatu lembaga yang merekap global penyakit beban penyakit secara global. Penyakit apa saja, baik itu menular maupun tidak menular. Kalau misalnya suatu negara tidak berhasil menekan angka kesakitan, angka kecacatan atau angka kematian dari suatu penyakit, maka negara tersebut punya beban yang besar akibat penyakit tersebut. Dampaknya apa sih? Dampaknya adalah menurunkan kualitas usia harapan hidup jelas dan juga menurunkan produktivitas masyarakat sehingga perekonomian menurun. Itu sampai ke sana ya. Jadi sistem surveillance kalau dalam cakupan yang besar itu ke sana. Dapat memprediksi impact-nya apa, future impact-nya apa. Bahkan Global Burden of Disease itu, lembaga itu dia bisa memprediksi pada tahun 2040 ya, penyakit apa yang bakal menjadi dominasi peringkat pertama di suatu negara gitu. Itu udah ada perhitungannya ya. Kalau ilmunya nyampe ke sana, orang bisa memperhitungkan sampai ke sana. Jadi ada yang bilang ahli epidemiologi itu dukun. Kenapa dukun? Karena dia bisa memprediksi suatu penyakit. Padahal bukan ya, karena dihitung, ada modelingnya. Nah, ini contoh yang kemarin 2 minggu lalu kita sudah pernah bahas, yaitu contoh-contoh dari tujuan surveillance kalau yang penyakit disentri untuk mendeteksi outbreak. Nah ini ya, udah ingat ya, masih ingat ya kalau udah ingat. Yang 2 minggu lalu, kenapa ini disebut letusan? Karena kita punya data dari bulan Januari 94. Kalau kita cuma punya data di Desember aja gitu kan, kita nggak bakal tahu kalau ini letusan, ya nggak? Ya kan? Nah ini fungsinya surveillance. Ya, detect outbreak. Kemudian monitor progress toward polio eradication, itu yang saya udah pernah jelasin juga, polio eradikasi, program eradikasi polionya ini berhasil atau tidak. Turun nggak? Habis dikasih intervensi turun nggak? Nah ini ternyata intervensinya di tahun 88 sama tahun 92 ya. Kemudian ini saya singkat aja ya karena udahan. Terus monitor incident of laboratory confirm. Kita mengidentifikasi jenis agent ya, spesies penyebab malaria ternyata ada pergeseran distribusi yang tadinya didominasi oleh jenis yang lain, ternyata di tahun 96 lebih banyak adalah Plasmodium falciparum gitu ya. Kita bisa memonitor incident of laboratory confirm agent yang menyebabkan malaria. Kemudian AIDS, measure incident of AIDS to predict future trends. Nah, ini memprediksi kira-kira kalau jumlah kasusnya makin banyak berarti apa yang harus dilakukan, gitu ya. Terus ini adalah tentang memonitor kemampuan program TB ya, TOS TB itu dari tahun 94 sampai 97 jumlah penemuan kasus barunya meningkat, tapi juga orang yang diobatinya juga semakin banyak. Ya kan? Dan yang sembuh juga semakin banyak. Artinya apa? Artinya programnya berhasil gitu ya. Nah, yang perlu dipertimbangkan saat kita mau melakukan surveillance penyakit, prioritas apa sih yang harus dipilih gitu. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan oleh tim surveillance. Yang pertama adalah public health importance of disease. Apakah masalah itu menjadi masalah kesmas? Apa cuma berdampak kecil aja? Ingat, suatu masalah penyakit yang berdampak pada kesehatan masyarakat artinya adalah banyak orang yang terdampak. Gitu ya, kayak COVID. Semua terdampak kan? Semua terdampak. Itu udah bukan national problem lagi kan, international problem. Public health importance. Maka penting sekali dilakukan surveillance. Ini dia. Justru COVID sendiri surveillance-nya masih agak berantakan ya. Kemudian pertimbangannya public health importance itu apa? Pertama adalah disease frequency. Frekuensi dari suatu penyakit tersebut. Dari angka kematiannya banyak yang meninggal enggak? Jelas, nyawa itu matters ya. Satu nyawa dalam sudut pandang kesehatan masyarakat itu sangat berharga. Ada satu kematian, apalagi bayi ya, apalagi ibu hamil, itu sangat berharga. Kemudian morbidity, angka kesakitannya berapa persen. Disability, penyakit itu menyebabkan kecacatan atau tidak. Hospitalized, angka rawat inapnya tinggi enggak? Gitu ya. Ini yang menjadi pertimbangan. Apakah dia menjadi masalah kesmas atau bukan?
Kemudian communicability. Communicability apa? Kemampuan penyakit tersebut untuk menular. Gampang nular enggak? Kalau gampang nular, itu menjadi permasalahan Kesmas. Tapi, ada tapinya. Dilihat juga disease frekuensinya. Ya, frekuensi penyakitnya. Terus yang terakhir adalah case fatality rate-nya. Seberapa besar penyakit tersebut menyebabkan kematian, tingkat keparahannya berapa persen, gitu. Ini yang menjadi fokus dari public health important. Kemudian, kalau memang dia important, gitu, penting nih. Terus muncul pertanyaan yang kedua, can public health action to be taken? Bisa nggak kita melakukan suatu tindakan untuk mengatasi itu? Visible nggak gitu ya? Kemudian ada pertanyaan lagi, are relevant data easily available? Apakah data yang relevan itu mudah dijangkau? Kita bisa akses datanya apa enggak? Permasalahan seperti HIV, ya, kalau yang mau saya jelaskan, itu sampai sekarang masih menjadi kendala. Kenapa? Karena HIV itu adalah jenis penyakit yang privilege. Privilege-nya adalah dia terakumulasi pada populasi berisiko tertentu yang terkadang sulit dijangkau oleh fasilitas layanan kesehatan. Contohnya, populasi berisikonya HIV itu siapa aja sih? Para pengguna narkoba suntik, ya kan? Kemudian, pekerja seks komersil, ya nggak? Beserta pelanggannya. Kemudian, siapa lagi? Kelompok LSL, lelaki suka lelaki, ya, gay. Kemudian siapa lagi? Kelompok lesbian, ya, PSP, MSM, FSF, ya, female sex female, perempuan dengan perempuan. Kemudian kelompok mana lagi? Itu ya, kebanyakan itu. Nah, kenapa disebutnya sulit terjangkau? Karena ternyata misalnya level lokalisasi yang bisa dijangkau oleh fasilitas kesehatan buat mendeteksi kasus baru itu hanya lokalisasi yang legal. Pertama itu. Yang kedua, lokalisasi ilegal tapi mudah digerebek. Kedua itu ya. Tapi ada kelompok di negara manapun yang berisiko seperti kelompok gay, kelompok lesbian, kelompok PSK, tetapi dia high level. High level itu seperti apa? Masih ingat kasusnya 80 juta Vanessa Angel beberapa tahun lalu? Halo? Jadi ada kelompok PSK, ya, perdagangan seksual yang tidak bisa diakses oleh fasilitas kesehatan yang high class. Jadi transaksinya adalah di hotel berbintang, gitu ya. Kemudian mereka punya komunitas eksklusif sendiri yang kalau dalam kehidupan masyarakat mereka membaur. Banyak gay yang tidak terdeteksi gay. Banyak lesbian yang tidak terdeteksi lesbian, apalagi di Indonesia, karena secara sudut pandang norma masyarakat Indonesianya mereka masih dianggap melanggar kan, gitu ya. Kaum minoritas kan, terdiskriminasi kan. Akhirnya mereka membuat identitas yang double. Gitu, membuat identitas double. Yang itu sulit dijangkau padahal mereka berisiko. Maka ya, beberapa penyakit itu agak sulit untuk diatasi. Gitu. Ya, jadi easily available nggak datanya? Kita bisa nggak menjangkau data itu kecuali kita mau berusaha untuk masuk ke dalam komunitas itu gitu. Maka contohnya ya, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan HIV di Indonesia itu bekerja sama dengan NGO-NGO di luar negeri seperti
Australia Foundation gitu, kemudian ada UNAIDS gitu ya. Mereka biasanya ngasih bantuan uang donasi gitu, terus didirikanlah lembaga yang memang tugasnya untuk menjaring kasus-kasus baru di daerah lokalisasi yang high class gitu ya, daerah lokasinya ya mau nggak mau pekerjanya nyamar jadi komunitas itu supaya acceptable, supaya bisa diterima, dan itu memakan biaya yang lebih mahal dan memakan waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan data tersebut. Maka perlu dipertimbangkan easily available atau enggak. Jadi sampai sekarang surveillance AIDS ya yang saya contohkan itu hanya baru terjangkau pada level pemerintahan saja. Artinya level puskesmas, ya, level rumah sakit umum daerah gitu, sampai ke level Kementerian Kesehatan. Bahkan data-data yang dimiliki oleh NGO-NGO itu, kalau mereka punya deteksi kasus-kasus baru HIV/AIDS itu, kadang-kadang mereka lapornya nggak ke pemerintah kita nggak ngasih duitnya gitu. Mereka dapat duitnya dari mana? Kalau dikasih dari Global Fund, ya mereka laporannya ke Global Fund gitu ya. Kalau misalnya dari donor yang lain, mereka lapornya ke sana, atau bahkan mereka lapornya langsung ke WHO. Maka jangan heran kalau misalnya kamu nemu data, kalau kamu rajin baca data ya, kamu nemu data, kok laporan Kemkes sama laporan WHO beda sih? Gitu. Yang ini sekian, yang itu sekian, kok beda ya? Kenapa? Karena itu, ya tadi yang saya jelasin, aksesibilitasnya berbeda. Jadi kadang ada yang nggak bisa dijangkau sama kementerian kita. Terus, is it worth the effort? Ya, money sama human resources-nya. Worthy nggak? Gitu. Uang yang dikeluarkan sama hasil yang didapat, sama human resources-nya worthy nggak? SDM-nya yang di hire itu worthy nggak sama data yang didapat gitu ya. Jadi mengenai efisiensi gitu. Ini adalah pertimbangan rasional untuk melakukan surveillance sebuah penyakit. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada? Oke. Nah, ini yang kemarin sudah dikerjakan oleh teman-teman ya, jenis surveillance. Saya mau bahas tentang tempatnya dulu. Asal tempat dari data itu didapat, sama bagaimana caranya data surveillance itu didapat. Yang pertama, ada istilah community sama hospital based. Community surveillance itu adalah ketika kita mengumpulkan data surveillance, itu diambil dari komunitas. Kita turun langsung ke lapangan, turun langsung ke kalau tadi yang saya bilang ada tim khusus yang menjaring kasus baru HIV datang ke lokalisasi yang eksklusif, itu namanya community based. Kenapa? Karena mereka datang langsung ke komunitas gay misalnya, datang langsung ke komunitas lesbian, komunitas PSK gitu ya. Itu namanya community based. Tapi kalau ngomongin surveillance HIV/AIDS itu pada ibu hamil yang mau melahirkan, kemudian dilakukan pemeriksaan HIV dulu, itu namanya health facility based surveillance. Surveillance yang berbasis fasilitas kesehatan, karena si ibu hamilnya datang ke fasilitas kesehatan. Jadi datanya, ya surveillance-nya, data surveillance-nya diambil dari fasilitas kesehatan. Sampai sini jelas? Perbedaan antara community based sama hospital based. Ya, jadi kalau community kita ngambil langsung datanya ke masyarakat, ke komunitas. Kalau hospital based datanya adalah dari apa yang didapatkan oleh fasilitas kesehatan. Gitu ya. Nah, kalau aktif sama pasif adalah cara mendapatkannya. Kalau tadi sumbernya sebenarnya sama. Jadi aktif surveillance itu seringkali disebut community based surveillance. Kenapa? Karena active surveillance itu datanya didesain dan dikumpulkan oleh orang atau institusi yang membutuhkan informasi. Jadi kita mengambilnya secara langsung
kita datangin langsung, kita ngumpulin datanya, kita datangin langsung si pasiennya atau orang yang mau kita minta datanya. Kalau passive surveillance itu collected by other person atau institution who need the information, dikumpulkan oleh institusi kemudian dilaporkan, ya. Nanti perbedaannya jelas ada di mana ya? Oh, panjang. Entar. Saya jelasin dulu. Jadi kalau active surveillance, kita ngedesain sistem surveillance-nya, kita ngumpulin data sendiri. Kalau passive surveillance, kita nerima dari institusi. Gitu ya. Kita nerima dari institusi. Itu disebutnya passive surveillance. Nah, tadi prioritas udah jadi pertimbangan. Kemudian tujuannya apa perlu ditentukan. Surveillance itu harus ada tujuannya. Kemudian kalau udah ada tujuannya, misalnya kita mau menjaring kasus baru HIV, misalnya ya, kita mau menjaring kasus baru HIV. Ada tujuannya. Maka target population-nya siapa? Populasi targetnya siapa harus ditentukan. Kasus baru HIV pada komunitas-komunitas eksklusif misalnya, berarti komunitas gay, komunitas lesbian, komunitas PSK misalnya ya. Gitu. Ini ditentukan population-nya. Kemudian indikatornya apa? Indikatornya apa? Teridentifikasi kasus baru dengan cara apa? Misalnya kalau datang ke komunitas, misalnya ke komunitas gay, lesbian, dan PSK, terus kalau kita udah dapat, terus mereka diapain? Harus diambil sampel darah misalnya, supaya diidentifikasi diagnosis HIV-nya betul-betul positif atau tidak, atau cukup VCT aja misalnya ya, dan lain-lainnya. Nah ini perlu ditentukan di indikator. Terus jumlahnya, terjadi peningkatan atau tidak. Ya, target kita mau ngumpulin berapa kasus. Biasanya udah ada prediksi berapa jumlah kasus yang bakal didapatkan, sesuai target atau tidak gitu. Kemudian minimum data sama data sources perlu ditentukan. What data will be required to generate, data apa aja yang dibutuhkan. Kemudian what sources of data exist, sumber data yang ada, yang tersedia apa aja. Ya, ini perlu diidentifikasi. Jadi ini tahapan untuk mengumpulkan data. Ini masih ke dalam data collection ya. Tahapan data collection tuh di sini priority, objective, target population, indikator sama minimum data and data sources. Nah, ngomongin tadi alurnya sistem surveillance dari healthcare system, itu biasanya yang akan disurveillance adalah sebuah penyakit. Ya, ini objek yang akan disurveillance ya, sebuah penyakit baik itu menular maupun tidak menular. Bisa juga sindrom. Ya. Sindrom itu apa sih? Seperti gejala dari suatu penyakit tertentu. Kalau jaundice itu kekuningan. Kita mau deteksi sindrom kekuningan dari segala penyakit hepatitis misalnya. Jadi sindromnya yang dideteksi. Kalau Alzheimer misalnya sindromnya apa? Ya. Kemudian public health issue, isu-isu kesehatan masyarakat misalnya yang mau dideteksi. Atau environment. Yang di surveillance itu environment-nya, faktornya, pengendalian faktornya misalnya di surveillance. Angka bebas jentik gitu ya. Kemudian pencemaran air yang mau di surveillance misalnya. Nah, itu banyak. Jadi health event itu nggak cuma melulu penyakitnya, bisa faktornya, bisa agentnya, gitu ya, bisa lingkungan yang menjadi media transmisinya penyakit, gitu, atau bisa manusianya yang di surveillance, gitu ya. Kemudian sumber datanya dari mana? Yang perlu diperhatikan, ini udah kamu bikin rangkumannya juga nih minggu lalu. Sumber data dari sistem surveillance itu bisa dari notifiable disease reporting system, sistem pelaporan penyakit-penyakit yang memang sudah ditentukan harus dilaporkan gitu ya. Bisa dari vital statistik vital ya, bisa dari survei, data-data survei yang sebelumnya dari Kesdas, SDKI dan lain-lain, atau bisa dari data laboratorium. Ya, laporan lab tentang spesimen-spesimen biasanya kalau data lab ya. Gitu. Kemudian definisi kasusnya, jangan lupa. Definisi kasusnya itu clinical apa atau laboratori, kemudian levelnya. Nah, kalau ngomongin kasus, apakah dia suspek, apakah dia probable,
Apakah dia confirm? Indikator dari definisi kasus itu apa aja? Gitu. Jadi saat kita menjaring, kita tidak salah nangkep gitu. Kita tidak salah nangkep. Kamu mau definisi kasus ini kalau dalam ilmu epidemiologi sangat penting untuk menentukan kevalidan data yang kita ambil. Ya, kenapa? Kayak misalnya saya gambarin ngomongin kita menangkap ikan di laut, ya. Yang mau kita tangkap misalnya ikan teri, ya kan, teri laut. Tapi jaring kita lubangnya gede-gede. Ketangkap nggak tuh ikan teri? Ketangkap nggak kira-kira? Randy? Enggak, Miss. Enggak. Berarti apa yang harus dilakukan? Supaya si ikan terinya ketangkap. Jarinya harus diperkecil, gitu kan? Sama dengan definisi kasus. Definisi kasusnya harus dispesifikan. Tapi saya nggak bisa jelasin detail tentang definisi kasus ya. Kalau di investigasi wabah, mungkin bisa. Tapi nanti di semester 7 kamu dapat tentang investigasi wabah. Nah, kemudian ini yang kemarin saya bilang. Kenapa perlu dilakukan surveillance secara aktif dan community based? Ya, ada yang masih ingat nggak nih segitiga ini? Jadi ini adalah angka yang didapatkan dari segala sistem pelaporan penyakit. Dari semua yang terekspos. Terekspos tuh terinfeksi, ya. Dari semua yang terinfeksi, nggak semuanya sakit kan? Yang terekspos suatu penyakit, suatu agen penyakit tertentu, dia nggak semuanya sakit. Nggak semuanya terinfeksi, maksudnya expose, terusnya menimbulkan reaksi kemudian infected, nggak semuanya infected, dan nggak semuanya menunjukkan gejala. Ya nggak? Dari semua yang menunjukkan gejala ini, nggak semuanya datang ke vaskes. Ada yang sembuh sendiri, ada yang berobat sendiri gitu kan. Nah, sampai akhir-akhirnya yang dilaporkan akhirnya apa? Yang hanya melakukan uji diagnosis dengan laboratorium. Karena biasanya data penyakit yang valid itu adalah hasil konfirmasi dari laboratorium. Ya, confirm. Biasanya laboratory confirm gitu. Jadi ini yang dilaporkan, maka akan sangat sedikit sekali. Makanya penting sekali dilakukan community based. Apalagi di negara kita, di Indonesia yang kesadaran masyarakatnya untuk datang ke vaskes itu masih sangat rendah. Ya nggak sih? Kalau belum sekarat nggak akan datang ke rumah sakit, ya nggak? Ya kan? Padahal kan harusnya mendatangi fasilitas layanan kesehatan untuk medical check up pun harus dilakukan setahun sekali, ya kan? Pada usia dewasa umur berapa ya? Seingat saya 30 tahun ke atas gitu. Ya, jadi ini gambarannya kenapa mesti dilakukan surveillance. Karena ini data yang diterima dari laporan ya cuma segini, belum lagi yang dikurang-kurangin. Seperti 2 minggu lalu saya bilang ada dinas kesehatan yang nemuin kasus baru DBD gitu ya, sampai lebih dari 1000 kasus dalam 1 bulan, tapi ternyata yang dilaporin cuma 500. Nih, belum lagi masalah di report yang sangat kompleks gitu. Kemudian ini yang tadi ya. Nah, dalam pelaporan data, tadi kan data ini sudah dianalisis interpretasi, dikumpulkan dulu, kemudian digabungkan, dianalisis interpretasi, terus harus dilaporkan kepada Public Health Authority ya, para pemangku kebijakan. Nah, pelaporannya ini bisa bermacam-macam. Kalau sesuatu yang urgent, harus dilaporkan immediate. Immediate itu segera, hari itu juga, atau besok misalnya. Itu immediate. Tapi ada juga yang harus dilaporkan weekly. Kalau COVID yang sekarang weekly ya, weekly gitu. Kemudian ada juga penyakit yang perlu dilaporkan monthly secara bulanan, dan ada juga yang perlu dilaporkan dalam misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Jadi pokoknya beda ya. Setiap objek yang dilakukan surveillance itu sistem pelaporannya berbeda. Kemudian metodenya seperti apa? Pelaporannya apakah dalam bentuk tertulis, paper, kemudian atau di telepon, kalau dulu masih fax ya, mungkin sekarang telepon atau video call gitu ya, atau by email, atau harus dilaporkan secara langsung face to face. Nah, itu cara pelaporannya pun beda. Nah, ini surveillance data flow. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini level paling atas adalah WHO. Ya, ini ngomonginnya dari paling peripheral level, Fasiankes.
Fasiankes tuh lab-labnya puskesmas, ya, lab-labnya puskesmas nih. Ini kita lagi ngomongin kasus confirm, misalnya identifikasi kasus baru HIV misalnya ya. Dari puskesmas-puskesmas ini dia melaporkan. Makanya kenapa sih kasus baru HIV banyaknya nemunya pada ibu hamil gitu, karena yang VCT itu masih terbatas, yang diwajibin tes HIV itu baru yang ibu hamil aja. Soalnya sama yang donor darah kan. Gitu, yang ibu hamil aja. Karena kalau ibu hamil kalau mau lahiran harus tes dulu. Tapi kalau yang lain-lain, para pengguna narkoba suntik gitu kan, orang yang sering berpergian jarak jauh dalam waktu yang lama, itu mereka belum punya kesadaran untuk melakukan VCT. Kalau Penasun, kalau dia gabung di komunitas Penasunnya puskesmas, itu ada program VCT-nya gitu. VCT apa sih? Voluntary Test and Consulting ya. Jadi mereka datang secara volunteer, secara sukarela untuk dites HIV-nya, dan mereka konsul juga di sana gitu. Nah ini hasil-hasil tes di setiap Fasiankes ini, di setiap puskes, kemudian dilaporkan kepada Labkesda, misalnya Laboratorium Kesehatan Daerah. Biasanya ini levelnya adalah provinsi. Nanti yang Labkesda ini kemudian dilaporkan ke Ministry of Health, ya, Kementerian Kesehatan. Dan Kementerian Kesehatan, selama dia merupakan anggota dari WHO, maka dia wajib memberikan laporan ke WHO. Jelas ya? Ini adalah levelnya ya. Ini adalah levelnya. Begitu. Ada peripheral level. Peripheral level ini adalah level-level puskesmas. Saya ngomonginnya lagi ranahnya pemerintahan ya, karena setahu saya yang terintegrasi swasta dan nasional yang baik ini baru COVID. Jadi kayak misalnya kamu tes PCR atau antigen di klinik-klinik biasa, itu kan semua klinik sekarang udah diwajibin harus terregistrasi IHAS ya, e-health ya, yang jadi data di Peduli Lindungi, data hasil PCR kamu udah masuk di situ kan, padahal dia kliniknya swasta, itu namanya sudah terintegrasi. Tapi sayangnya untuk sistem kesehatan penyakit yang lain itu belum, gitu ya, belum secanggih itu. Sekarang ternyata justru yang lebih canggih adalah COVID, penyakit yang lain belum. Nah ini jadi Fasiankes yang non pemerintahan, yang swasta harusnya juga lapor ke Labkesda atau ke Dinas Kesehatan Kota gitu ya, kemudian dilaporkan ke Ministry of Health, Kementerian Kesehatan, kemudian dilaporkan ke WHO. Nah ini tadi saya ngomongin tentang data flow, kemudian tas ini adalah tugas dari masing-masing level. Ya, level Fasiankes yang di puskes itu kerjaannya ngapain? Mereka mendeteksi, lalu mendeteksi kasus baru, kemudian ya, memberikan penanganan kepada mereka yang baru sakit gitu ya, kemudian reportnya ke immediate level, ke level Labkesda atau ke level ke Dinas Kesehatan. Nah, si Dinas Kesehatan kerjaannya ngapain? Mereka menganalisis, mereka menginvestigasi kalau ada permasalahan khusus gitu ya. Kemudian mereka melaporkan ke sini, mereka merespon dan memfeedback ke bawah. Jadi report ini ke atas ini ya, kemudian respon sama feedback dia ke bawah. Kalau perlu ada feedback harus disampaikan kepada yang Fasiankes yang levelnya puskes ini. Nah, Ministry of Health ini kerjaannya ngapain? Ministry of Health itu dia menganalisis data laporan dari Dinas Kesehatan Kota atau Provinsi, kemudian dia menginvestigate kalau perlu dilakukan investigasi khusus, dia confirm, ya, dia konfirmasi ulang, kemudian dia merespon. Nah, yang paling penting ini, plan and fund. Melakukan perencanaan dan penganggaran biaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan itu. Jadi tadi action, data to action. Actionnya apa? Plan and fund. Karena kalau nggak ada uangnya nggak bisa action ya. Jadi uang itu dari mana? Dari anggaran kesehatan di Kementerian Kesehatan gitu kan, atau APBD, anggaran daerah juga bisa gitu. Kemudian kasih feedback ke level Dinas Kesehatan Kota atau Provinsi. Nah, kemudian Ministry of Health perlu reportnya kemana? Ke WHO, ya, ke WHO. Nah, si WHO kerjaannya ngapain? Mereka analisis, kemudian mereka ngasih feedback, mereka ngasih support, mereka ngasih aturan-aturan baru, mereka kasih target. Nah, biasanya negara-negara anggota WHO tuh punya target yang seragam. Kayak
Sustainable Development Goals yang teman-teman belum ya angkatan ini. Current issue belum ya? Sustainable Development Goals itu punya tujuan tercapai tahun 2030. Nah, semua anggota WHO itu harus memenuhi SDGs ya, khususnya yang target-target kesehatan. Nah, itu bareng gitu. Nah, policy and target ini yang bikin siapa sih WHO ini? Kemudian WHO juga harus ngasih funding gitu. Dia nggak cuman ngasih project-project atau program-program doang, tapi juga dia harus menyalurkan funding. Bukti supportnya WHO terhadap COVID di Indonesia apa misalnya? WHO ngasih donasi vaksin ya, jutaan vaksin ke Indonesia secara gratis. Pfizer, kemudian Sinovac enggak ya, Pfizer, kemudian Moderna, kemudian Johnson & Johnson kalau nggak salah, kemudian Sputnik ya, Sputnik yang punya Rusia, itu sekian persennya adalah donasi dari WHO. Dalam aliansi namanya Gavi. Itu diberikan kepada negara-negara anggota WHO yang terindikasi membutuhkan bantuan. Dalam tanda kutip adalah negara miskin dan negara berkembang. Gitu ya. Itu tahapannya. Kemudian nah ini, dari Public Health Authority, tadi informasi atau laporan surveillance diterima, dianalisis dan interpretasi. Dilihat karakteristik datanya seperti apa. Terus orang-orang authority di sini, yang pemangku kebijakan juga harus punya staff gitu yang bisa memvalidasi data. Jadi dia menerima laporan yang nggak terima-terima aja. Tapi benar nggak nih data valid nggak? Harus bisa dinilai juga. Terus dianalisis secara deskriptif dan menggenerasikan hipotesis, artinya dia bisa menyimpulkan hasil akhirnya, oh maksudnya seperti ini gitu ya. Nah, data karakteristik itu apa? Misalnya si Public Health Authority ini mengidentifikasi sumber-sumber datanya dari mana aja. Kemudian kualitasnya seperti apa. Kemudian datanya ini potensial nggak untuk dikumpulkan secara berkelanjutan. Oke. Nah, data validasi ini maksudnya apa? Dicek, ada yang hilang nggak datanya? Ada yang bias nggak? Saya nggak akan ngomongin bias banyak-banyak. Ada data yang duplikasi nggak? Ternyata laporan bulan kemarin sama bulan sekarang sama aja. Taunya yang bikin laporan Kopas doang, misalnya. Ya, itu berarti duplikasi data kan namanya, kayak gitu. Kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan tempat, waktu, dan orang. Nanti dalam analisis data kita akan belajar ya, menginterpretasi. Hypothesis generation. Nah, related to time, berdasarkan waktu, berdasarkan tempat, dan juga berdasarkan orang. Langsung lanjut. Nah, di sini kalau udah dianalisis diinterpretasi, si public health authority tadi yang saya bilang harus bikin decision. Decision itu adalah menentukan kebijakan ya. Nah, bisa dalam bentuk kontrol, bisa dalam bentuk feedback, bisa dalam bentuk kebijakan baru gitu. Kontrol itu biasanya bikin program gitu ya. Ini harus dilakukan apa? Kemudian feedback itu kasih input ya. Ini yang kurang ini, berarti next harus begini. Itu namanya feedback. Kalau policy dia bikin kebijakan baru, entah itu bukan undang-undang, peraturan baru gitu ya, SOP baru. Ini namanya policy gitu ya. Nah, dikontrol ya. Nah ini contohnya. Kontrol bisa ada bentuk rapid response, ya respon cepat, case management, manajemen kasus, atau prevention, dilakukan imunisasi misalnya ya. Feedback nih tadi yang saya bilang ya. Nah ini bentuknya. Apakah harus dibikin buletin epidemiologi? Kalau di Kemkes ada yang namanya Pusdatin. Ya, Pusat Data dan Informasi di Kemkes. Itu teman-teman bisa akses semua penyakit itu ada pusdatinnya. Hipertensi ada pusdatinnya gitu ya. Terus DBD ada pusdatinnya. Mereka biasanya ngeluarin tahunan pusdatin itu. Itu namanya epidemiological bulletin. Kemudian reports. Kalau laporan itu biasanya dari bawah ke atas kan. Terus website biasanya di website resmi itu harus dipublikasi ya supaya orang-orang bisa tahu bahwa data itu sudah terdiseminasi dengan baik. Nah, policy ini bisa bentuknya policy change,
penggantian kebijakan yang lama dengan kebijakan yang baru, atau dia bikin kebijakan baru karena sebelumnya belum ada. Terus bisa dalam bentuk prediction atau planning, ya, prediksi atau perencanaan program yang baru, dan epidemic preparedness, nih, kesiapsiagaan menghadapi epidemi yang baru. Nah, kalau udah ada action, harus dievaluasi. Evaluasinya apa? Nah, result of the action, hasil actionnya ini berdampak nggak? Ya, berdampak nggak terhadap permasalahan yang tadi dilaporin? Atau result of surveillance. Nah, surveillance-nya sendiri perlu nggak dievaluasi? Ternyata misalnya dari data, ngolahnya kelamaan nih sampai ke laporan. Ini harus dievaluasi. Berarti mungkin apa harus nambah orang? Apa diidentifikasi dulu orang-orang yang ada di healthcare system ini bisa nggak ngelakuin surveillance? Jago nggak nganalisis data? Apa perlu di training? Gitu ya. Ini masuknya ke dalam evaluation. Gitu. Ya. Nah, maka function dari surveillance, fungsi dari surveillance itu ada dua macam. Yang perlu dipahami oleh kalian, ada yang namanya core function, fungsi inti. Oke, ada yang dinamanya support function, fungsi pendukung. Ya, kalau core function yang pertama jelas detection, mendeteksi kasus baru, mendeteksi kematian, mendeteksi tingkat keparahan gitu ya. Lalu reporting, karena ini selalu dilakukan pelaporan gitu, baik dari bawah ke atas gitu ya. Kemudian dari apa namanya, dari dinas kesehatan atau dari Kementerian Kesehatan ke masyarakat. Nah, kemudian investigation sama confirmation, ya, investigasi dan konfirmasi ini menjadi core function juga. Analisis interpretasi juga core function, fungsi utamanya surveillance, dan action. Harus ada actionnya. Ya, jadi tadi yang katanya Wisnu habis itu datanya diapain, yang nggak tahu, harus ada actionnya. Support function, nah support function itu hasil dari surveillance bisa berbentuk program training gitu ya. Terus surveillance juga bisa menjadi sebuah supervisi atau pendampingan dari dijalankannya suatu program. Jadi resources ya, sumber daya yang baru, sumber-sumber data yang baru, surveillance itu buat program yang lain yang bersinggungan bisa saja. Misalnya penyakit berbasis lingkungan kan banyak ya, nggak cuman DBD doang misalnya ya. Misalnya ada penyakit berbasis lingkungan yang lain seperti diare. Diare ngomonginnya kan sama sanitasi ya. Air-air kotor gitu misalnya. Nah, kalau potensi pencemaran air itu menjadi data potensi pencemaran air bisa menjadi sumber data bagi pengendalian penyakit yang lain juga gitu. Terus support function yang lain adalah dibuatnya standar atau guideline yang baru dari hasil surveillance tersebut. Itu fungsinya. Nah, ini this is indikator. Gimana sih cara menentukan indikator suatu penyakit? Bisa dalam bentuk number, angka, bisa dalam bentuk rate, bisa dalam bentuk rasio. Kalau number misalnya jumlah kasus malaria yang dilaporkan. Ini kurang spesifik. Kalau yang lebih spesifik lagi jumlah kasus malaria dengan infeksi Plasmodium falciparum yang dilaporkan. Jadi ini jadi definisi kasusnya dia nih. Atau rate. Rate itu apa? Jumlah kasus infeksi saluran pernafasan atas ya ARI ya acute respiratory infection, infeksi pernafasan akut pada balita children under 5 years, anak usia di bawah 5 tahun per 100.000 penduduk. Jadi kita bisa melihat rate-nya atau rasio perbandingan antara balita yang meninggal dengan penyakit saluran pernafasan di antara mereka yang terinfeksi. Ada berapa sih yang meninggal gitu. Ini rasio. Jadi itu contoh-contohnya di indicator ya. Nah, kalau rate ini untuk menjadi indikator insiden penyakit. Ya, insiden penyakit. Kalau case fatality rate pada campak misalnya ini bisa menjadi indikator effectiveness of treatment. Jadi pengobatannya efektif atau enggak. Lihat dari angka kematian. Harusnya kan kalau dikasih obat, obatnya manjur, yang meninggal sedikit dong. Ya enggak? Jadi kita harus ngitung nih, orang yang meninggal setelah dikasih obat itu lebih banyak atau lebih menurun gitu, atau sama aja gitu ya. Case fatality rate itu bisa mengukur keefektifan sebuah treatment atau pengobatan. Nah, ini perlu dihafalkan ya. Indikator dari surveillance itu ada 5. Ada specific, measurable, action oriented, realistic, and timely. Pertama, surveillance selalu harus dilakukan secara spesifik.
Jadi surveillance penyakit HIV dengan surveillance TB itu beda. Surveillance DBD dengan surveillance kusta itu beda, ya kan? Harus spesifik. Kemudian measurable. Makanya kenapa masuknya ke dalam bidang epidemiologi, karena harus terukur. Ya, angkanya harus jelas. Kemudian action oriented. Datanya bisa diterjemahkan dalam bentuk action. Jadi kalau terjadi peningkatan, maka harus ada pengetatan, gitu ya. Ada peningkatan kasus. Kalau ada penurunan kasus, boleh ada pelonggaran. Ini namanya action oriented. Dan datanya realistik, nggak dikarang-karang, ya. Datanya didapatkan dari turun lapangan atau dari hasil surveillance berbasis hospital atau penyedia layanan kesehatan. And timely. Timely ini apa? Dilakukan secara berkala. Secara terus-menerus. Jadi ini indikatornya surveillance. SMART, specific, measurable, action oriented, realistic, and timely. Nah, ini adalah surveillance. Health Department tuh tinggal duduk manis aja. Kemkes tinggal duduk manis aja menerima laporan dari lab, dari rumah sakit, dari puskesmas, dari dinkes gitu ya. Ini si Health Department ini tinggal nunggu data datang atau data masuk aja. Beda sama registry. Kalau registry, ini peneliti dari setiap institusi itu keliling-keliling, ngumpulin data. Ini zaman dulu nih registry nih, belum ada kewajiban lapor ya. Ini agak susah. Jadi akademia ini maksudnya peneliti ya, atau institusi-institusi pendidikan gitu ya. Dia ngumpulin data ke rumah sakit, ke klinik misalnya, ke populasi kunci misalnya, populasi berisiko gitu. Mereka ngumpulin data. Kira-kira ngumpulin kayak gini lama nggak? Lama kan? Kalau dulu zaman jadul belum ada sistem teknologi. Kalau sekarang surveillance kayak gini, contohnya ya, ada aplikasi e-health-nya Kemkes yang ngumpulin data COVID, data vaksinasi, itu tinggal petugas-petugas di setiap puskesmas tinggal nginput data aja gitu, yang kalian kerjakan saat magang ya. Kemarin jadi relawan vaksin, itu tinggal nginput data aja itu langsung kekumpul ke Health Department atau Ministry of Health ya, Kementerian Kesehatan. Itu menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Nah, ini registry atau register itu too little and too late. Ya, yang terjangkau itu sedikit dan juga lama. Waktu yang dibutuhkan lebih lama. Jadi ini perbandingannya. Perbandingan antara registry sama surveillance. Kalau registry itu sumbernya dari akademia ya, para akademisi yang sudah dilatih untuk mengumpulkan data. Kalau surveillance itu source-nya dari government. Government cuma bikin sistem aja, ngelatih orang, terus ya udah orang-orang yang ada di dinas kesehatan atau di puskesmas itu ya tinggal dilatih untuk bikin laporan gimana caranya. Speed-nya jelas, surveillance lebih cepat karena kan sistemnya pelaporan dari bawah ke atas gitu ya. Kemudian cost-nya pun lebih murah dan coverage-nya lebih luas karena semua wilayah kalau diberlakukan sistem surveillance yang sama maka akan menjangkau semua wilayah. Nah, ascertainment-nya juga rendah, jadi nggak perlu validasi ke setiap titik gitu ya. Jadi ini ascertainment itu usaha yang dilakukan atau metode yang dilakukan untuk memastikan keaslian data gitu ya. Jadi dia rendah, maka dia lebih efektif gitu. Terima kasih. Masih ada waktu 1 jam. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa ngantuk? Tentang sistem surveillance tadi. Jadi dari yang pertama, kalau misalnya datanya udah ada, yang melakukan siapa? Yang melakukan siapa kira-kira? Pemangku kebijakan atau pelaksana di sistem pelayanan kesehatan? Stakeholder, Miss. Healthcare system, Miss. Healthcare system. Ya, healthcare system bukan stakeholder. Kalau stakeholder dia yang menerima laporan data surveillance dan menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan, gitu ya. Gitu. Itu adalah para pemangku kebijakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi nanti kita UTS-nya
tertulis di tanggalnya saya belum tahu ya. 1 atau sampai tanggal 8. Nah, kalau misalnya dari materi yang saya kasih belum ada pertanyaan, saya mau nanya yang tugas kelompok udah menentukan belum mau di mana-mananya? Sheila? Shel? Iya, Miss. Waktu itu saya udah kasih tahu buat ini mikir di mana tempatnya, tapi belum saya list. Nanti bakal saya list. Mm-mm. Kemarin saya kasih waktu mereka untuk nentuin Cari. tempatnya kira-kira di mana. Ya udah, dan sambil biasanya kalau bersurat kalian sama siapa? Sama Widya atau sama Bella ya? Masalah surat-surat. Nanti sambil saya bantu ya biar lebih cepat keluarnya perizinan gitu ya. Untuk wawancara kepada petugas di setiap institusi yang memegang program surveillance. Jadi nanti apa sih yang ditanyain biasanya tentang langkah-langkah surveillance-nya. Nah, langkah-langkah surveillance-nya minggu depan baru saya jelasin ya. Berarti tadi apa dong? Itu sistem gitu. Itu sistem. Jalurnya sebenarnya udah itu. Cuman nanti lebih detail lagi di minggu depan akan saya jelaskan di setiap tahapannya. Jadi dalam pengumpulan data itu harus seperti apa, dalam analisis dan interpretasi data itu harus seperti apa gitu. Ya, saya ngiranya tuh di bukunya si Prof itu harusnya bisa lebih detail. Nanti deh saya sambil mencari sumber-sumber yang paling bagus ya. Itu nggak apa-apa, tetap dipakai kok. Buku-buku yang itu tetap dipakai, saya tetap pakai, tapi saya akan bandingkan dengan buku-buku yang dari luar juga. Jadi kalau ada yang kurang dari buku yang berbahasa Indonesia itu akan saya tambahin gitu ya. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kayaknya kita hari ini selesai lebih cepat aja ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas. Minggu depan kuis dulu ya. Baru kita mulai kelas. Oke. Baru kita mulai kuis di awal. Nanti materinya saya kirimin ke Sheila. Dengan materi yang minggu lalu kali ya. Materi minggu lalu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Absennya sudah diisi semua. Biar ini selesai lebih cepat ya, karena saya agak capek juga. Tadi 3 jam habis presentasi magang. Anak-anak kelompok bimbingan saya yang magang, habis presentasi magang. Tuh, jaga kesehatan semuanya. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Miss. Sehat, Miss. Sehat, Miss. Yo.